surprisingly hari ini IHSG naik mantul dari MA 100-nya didorong oleh penguatan dari saham-saham sektor teknologi. Ya meskipun demikian kita masih harus hati-hati, naiknya ini sifatnya masih sementara banget guys, masih belum substansial, maksudnya belum sampai kuat banget gitu loh naiknya gitu ya. Market selalu hijau kalau akultas sebagai kado. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Oke, bisa aja. Ya hari ini IHSG naik lumayan signifikan 1,39%. Yang dorong naik itu adalah saham dari sektor teknologi. Ya Senin prediksi IHSG gimana? Kalau aku bilang sih 50-50 lah ya. Masih ada kemungkinan naik tapi udah dikit banget. Kenapa? Karena yang dorong naik itu sebenarnya saham sektor teknologi dan ini udah naiknya udah tinggi banget. Dan ini untuk GoTo sendiri kita udah antisipasi atau prediksi naik itu sampai harga 300-an dan ya dia sampai harga 300 ini potensi ada koreksi gitu. Thank you guys for the birthday wishes. Aku malam hari ini aja live-nya kayak nggak lama ya gitu. Oke, ya terus jadi dia bisa ada koreksi normal untuk GoTo ini naik tinggi, jadi manfaatkan untuk teman-teman exit atau untuk teman-teman keluar mengurangi posisi kalau dia ada naik gitu, jangan dikejar ya gitu. Oke, terus kemudian aku malam hari ini sorry ya IG live-nya cepet ya guys, nggak apa-apa ya. Thank you semuanya. Terus ada didorong juga penguatannya dari Bukalapak, masih dari sektor teknologi. Dan ini Bukalapak udah naik beberapa hari, sama juga teman-teman jangan dikejar, dia naiknya udah ketinggian ya. Jadi bukan yang menyebabkan naik itu bukan dari saham-saham perbankannya malah belum naik nih. Mungkin kalau misalkan besok naik gantian yang dorong sektor perbankan gitu. Jadi yang naik hari ini tadi masih dari GoTo, masih dari Bukalapak gitu. Oke, terus ya ini masih terbatas banget gitu. Terus kemudian selain itu hari ini juga teman-teman kalau kita lihat ke depan sektor komoditi ini masih menarik. Komoditinya komoditi batubara dan juga komoditi coal. Thank you for the birthday wishes. Budi KI, mana berani market hari ini merah. Oke. Ya, udah bertahun-tahun berturut-turut kalau saya birthday marketnya hijau. Saya pikir hari ini bakalan merah tapi hijau ya, good lah. Oke ya. Jadi komoditi batubara naik ya dan masih akan berpotensi untuk lanjut naik. Kita dimilih di saham ini. Mtrade masuk di sini tadi di Adaro, terus kemudian ada di saham Indi. Ada di saham Indi ya. Di saham Indi Adaro ini langsung capai target 1 dan dia masih bisa menguat lagi. Intinya bisa sampai ke 3.000-an. Disclaimer guys. Dan mtrade udah masuk duluan, jadi teman-teman kalau nggak mau telat sih coba masuk mtrade aja ke mtrade.id, masih ada birthday promo saya gitu ya. Jadi ini kalau ada breakout dari 3380 bakalan patternnya bagus banget, resistennya di 3380 gitu. Oke, terus kemudian dari sektor CPO ya, dari sektor CPO ini kita lihat kemarin kan kita ada bahas tentang AALI dan juga GOSCO ya. AALI dan juga GOSCO. AALI ini masih berpotensi untuk menguat. Guys, aku malam hari ini aja live-nya nggak lama, nggak apa ya guys ya. Yang penting aku ada update marketnya ya. Jadi oke. Ini AALI, dia masih bisa naik. Kemarin kita udah bahas AALI ya. Dan AALI masih bisa naik sampai level mungkin 13.200-an, sekitaran 13.200-an gitu. Terus kemudian GOSCO ini juga kemarin kita udah bahas, dia masih bisa naik sampai 244-an dalam jangka pendek. Ada hold atau sell, sekarang sih masih hold sih, masih nge-hold ya. Oke, terus kemudian aku kayaknya IG live-nya cuman like couple minutes aja ya. Oke, thank you semuanya. Terus kita lagi watch juga untuk saham Elsa dan juga ESA, mirip banget namanya. Dan hari ini tadi aktif untuk Elsa dan ESA. Ini Elsa kita lagi watch banget, ada potensi untuk dia menguat. Terus kemudian ada saham ESA, ESSA.
ESA ini dia bakalan berpotensi untuk lanjut menguat juga gitu. Jadi kita lagi watch untuk saham ini. Nah kemudian untuk yang saham-saham yang on weakness-nya, sekarang kita lagi watch untuk yang on weakness tuh sektor properti. Sektor properti ini di area support, ya. Di support kemarin kita udah bahas beberapa kali BSDE di area support, terus kemudian kita watch ini untuk buy on weakness gitu. Ya, dan selain itu SMRA dan kawan-kawan juga di support, tapi masih ada tantangan dari suku bunga yang naik, jadi kita masih masuknya di BSDE dulu gitu. Terus kemudian Saratoga ini juga lagi di support dan tadi mantul, ini juga udah kita bahas beberapa hari kemarin. Terus Saratoga ini kita potensi untuk buy on weakness ya. Aku mau cek di Mtrade udah beli belum untuk Saratoganya, semestinya sih udah. Mungkin ini akan jadi ID live terpendek tapi semoga bermanfaat. Ya, jadi ini Saratoga kita ada buy. Ya, masih ngehold ya dari 17 Mei kemarin. Oke. Terus aku update dikit untuk hari ini net foreign buy itu di saham sekitar 232 miliar di saham Adaro, Inco, Unilever, BBNI dan juga Kalbe Pharma gitu ya. Jadi kayaknya asing seleranya udah mulai berubah nih, bukan cuman ke banking doang, udah mulai ke saham-saham consumer good juga gitu, dan juga ke saham metals dan juga saham komoditi batubara. Cuman dalam jangka pendek Senin nanti kita masih watch untuk saham batubaranya gitu. Terus kemudian jobless claim mingguan Amerika ini naik karena mungkin suku bunga naik dan juga resiko inflasi tinggi. Jadi ekonomi dalam tahap recovery ini masih naik turun gitu. Jadi masih ada fluktuasi. Jadi sinyal konsumsi turun di Amerika mulai terkonfirmasi dan perlu mulai diantisipasi gitu. Oke. Ini ada pertanyaan, kalau masuk Mtrade sekarang udah TLG gak ya dengan kondisi market gini? TLG itu apa ya? Masih oke lah guys, selalu oke ya. Justru malah banyak saham-saham murah gitu. Aku baru nyoba terjun ke saham. Enaknya beli dari mana buat pemula? Belajar dulu. Jadi kalau pakai Mtrade banyakin buat belajar dulu, jangan langsung asal beli banyak gitu. Oke. Terus China lockdownnya mulai dibuka. Dan juga untuk larangan ekspor di Indonesia ini mulai ditiadakan ya. Jadi ekspor CPO. Jadi ini mulai akan memberikan keuntungan buat emiten CPO di Indonesia gitu. Nah terus untuk China lockdownnya mulai dibuka. Ini akan masih menguntungkan sektor komoditas batubara gitu. Karena ITMG dan PTBA mungkin masih punya ruang upside mengingat valuasinya saat ini masih murah dan juga dividend player gitu. Oke, terus kemudian untuk transaksi berjalan di Indonesia saat ini surplus, tapi NPI-nya defisit. Ini kinerjanya positif didorong oleh surplus neraca dagang April yang sempat mencapai level all time high ya. Jadi kenaikan harga komoditi terutama batubara, CPO itu menjadi pendorong membaiknya transaksi berjalan gitu. Jadi kita expect di 2022 seiring dengan kenaikan harga komoditi, maka surplus transaksi masih akan tetap berlanjut. Jadi kalau kita perhatikan meskipun agak-agak susah ekonomi, tapi sektor komoditi masih cukup oke guys gitu. Dan ini IHSG naiknya udah tinggi beberapa hari ini, masih bisa ada resiko turun, jangan dikejar terutama untuk sektor teknologi ini udah ketinggian banget naiknya. Guys, aku udahin dulu IG live malam hari ini, sorry banget, cuman sebentar banget ya, 10-11 menit doang. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung aja join Mtrade guys untuk mendapatkan update yang lebih lengkap dan real time di mtrade.id. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Masih ada birthday promo aku. Oke, thank you semuanya. I'm sorry ya, cuman bentar ya. Salam profit, bye-bye. Bye.
Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.